Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih ya. Ini banyak sekali mempertanyakan tentang sebuah kapiler ini. Sebenarnya sudah saya unggah, tapi ini tentu bukan untuk patokan atau rumus kunci nih ukuran kapiler. Saya hanya membaca kalau misalkan kulkas masih ori kemudian saya ukur, ini hanya seperti itu. Kemudian saya ukur lubang kapilernya. Tetapi ini hanya untuk patokannya. Ini kurang lebih misalkan ini 2 meter, kurang lebih ya 2 meter. Dilebihin atau 2 meter, kira-kira seperti itu. Jadi saya akan mengunggah pengetahuan sebuah kapiler. Pengetahuan sebuah kapiler. Kalau seperti ini, yang tidak maksud kapiler ini seperti ini ya. Saya akan menggambarkan kulkas satu pintu ini. Satu pintu. Saya akan gambarin dengan sebuah tenaga. Ini supaya masuk di logika. Bahwa satu pintu ini misalkan. Yang patokan saya ini menggunakan 026, 027, 028. Tentu 026, 027 berdasarkan uji. Ini sudah pasti jadi nih. Kemudian ukuran 200 cm sampai 230 atau 250 ini pasti jadi. Kemudian 028 ini 250 cm ini pun sudah pasti jadi. Karena saya ada ujinya, kemudian di live ada. Oke. Ini pengetahuan karena orang hanya tahu lubang kapiler, kemudian panjang kapiler, kemudian tidak diukur kapilernya. Saya tidak mengunggah itu lagi karena ini sudah lewat. Jadi saya akan mengunggah tenaga kompresor ini. Saya akan gambarin tenaga kompresor yang sesuai kapiler. Saya pernah bilang dulu, kalau misalkan 026, 027 artinya kulkas satu pintu, kapiler 026, 027 sepanjang 2 meter atau 2 meter lebih, Anda pakai mesin 1/4. Ini tidak sesuai di tenaga, kemudian dorongan. Jadi tenaga ini akan pindah dari filter, dari kondensor kemudian filter. Ini keberatan ini. Yang terjadi ini kompresor ini tidak lama bakalan tewas. Karena apa? Karena lubang ini tentu terlalu kecil. Jadi dorongannya ini keras, pres dorongannya banter karena PK-nya besar, memakai kapiler kecil. Sudah pasti bisa dingin, tetapi kompresor ini tidak tahan lama. Karena saya unggah akan logikanya. Saya akan tiup sebuah selang ini. Tenaga saya misalkan ini 2 meter ini. Saya niup selang lubang pipa 1/4 ini. Ini gampang tenaga saya. Kalau selang ini saya perkecil lubang kapiler atau misalkan lubang filter atau diperpanjang selang, ini pasti tenaganya ini bisa yang namanya mampus ini. Jadi kan sederhana. Saya mengunggah yang mengerti nih, sederhana sekali bahwa tenaganya semakin panjang kapiler misalkan, lubangnya kecil, terlalu panjang tidak sesuai ukuran, kurang lebih ini terlalu banyak, ini pasti masalah di kompresor. Kalau lebihnya banyak, kalau standar tadi tidak ada problem. Kemudian kalau misalkan mesin 1/4, lubangnya kekecilan, ini tentu akan masalah misalkan dimasukkan ke satu pintu. Jadi kalau satu pintu mesin 1/4 harus dilupa lubang kapiler supaya tenaganya plong. Saya kasih contoh seperti ini saja, ini selang. Kalau saya panjangin atau saya kecilin, ini kan berat. Logikanya seperti itu. Ini saya mempelajari supaya dimengerti bahwa di kapiler ini hanya rumus. Menurut saya ini tekanan kompresor, ukuran tekanan kompresor atau PK semakin kecil,
kapiler pun lubangnya semakin kecil. Panjangnya tentu standarnya yang sudah saya ukur dari orinya ini ada 2,50 meter, 2 meter 180, 2 meter 30. Ini yang standar. Ya, kalau mengganti kapiler 027, 026, 028. 2,5 meter 230 ini pasti jadi. Jadi tenaganya ini masih bisa plong ini. Saya gambarin seperti ini. Kalau saya niup selang ini panjangnya, misalkan 10 meter, ini tenaga saya. Atau dikecilin ini lubangnya, sangat kecil lubang kapiler, ini pun keberatan. Jadi gambarannya seperti itu, ini tentang kapiler sesuai kompresornya. Jadi ukuran PK kompresor ini tentu ada hubungannya dengan kapiler. Tentu tenaga kompresor atau PK, kemudian tentu ada hubungannya, sangat ada hubungannya dengan lubang pipa kapiler bahkan panjang. Misalkan 1/4, 028, 160, 180, ini kan plong. Nggak seperti ini misalkan 2 meter lebih, 026, 025. Ini keberatan dorongnya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya gambarin sebuah selang ini supaya masuk ini. Jadi sederhana, saya tidak mengambil rumus pastinya, ukuran pastinya, karena ini setiap kulkas berbeda-beda. Yang jelas 2 meter pasti jadi. Kemudian rumusnya tadi, kalau lubang ini semakin besar, kapiler ini semakin besar, lubangnya semakin besar, kompresornya kecil, ini pun nggak masuk. Jadi nyeplos kayak seperti ini. Saya niup itu nggak ada plong. Jadi ini juga tidak jadi kalau lubang kebesaran. Saya kasih contoh, misalkan satu pintu Anda kasih 0,31, panjangnya 160. Ini bisa dingin, tapi ini tidak sempurna karena di pipa balik ini sudah pasti akan berembun. Contohnya seperti itu. Artinya 031 ini misalkan hanya ngakalin diperpanjang atau kompresor ini lebih besar dari 1/8. Ini masuk, kemudian 2 meter lebih ini masuk. Ini tentang kapiler. Jadi saya tidak mengambil keputusan ini kapiler rumus bisa dipastikan, tetapi saya mengambil hanya tenaga kompresor dan kapiler ini harus sesuai. Jadi kalau lubangnya kecil, kompresor besar, ini yang nggak tahan dorongannya, tiupan, tekanan, nekan angin ini, kompresor terlalu berat, niupnya ini. Kalau kebesaran, mesinnya kecil, kependekan, ini terlalu plong. Jadi patokannya tetap di atas 200 cm, bahkan 200 cm 026, 027. Ini ada uji saya di live. Jadi Anda jangan bingung, kalau tentang kapiler ini sederhana sekali. Lubang, kemudian panjang, kemudian tenaga kompresor ini. Jadi tenaga kompresor ini tentu merubah ukuran kapiler, panjang kapiler, karena tekanan kompresor ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Semakin besar PK-nya atau kompresornya ini, PK-nya semakin besar, ini sudah pasti semakin besar lubang kapiler, misalkan 1/4, 1/2. Ini sudah berbeda, bahkan AC pun ini lebih besar lagi karena tenaga kompresornya lebih besar. Jangan sampai ukuran kecil. Mudah-mudahan ini logika yang sederhana sekali dengan sebuah tiupan tentang kapiler. Mudah-mudahan masuk dan semoga ini bermanfaat karena sederhana sekali kalau Anda ini bingung tentang kapiler. Tentu ini sesuai dengan tenaga si kompresornya, sesuai ukurannya masing-masing. Sehingga tidak ada yang namanya beban keberatan
atau keringanan. Yang keringanan misalkan lubangnya terlalu lebar, pendek, kemudian kompresor walaupun kecil, lubangnya kapiler besar, ini terlalu ringan. Ini juga tidak benar. Oke? Dimanapun berada, semoga sehat selalu dan sore guys.